Contohnya BH ini bunga. Kalau nggak berat kan bunga, itu berat. Bunga ada hanya, artinya bahagia. Yang kedua bideh, artinya beda. Bejeh, bahasa Indonesianya buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malar muka selamat satu juta retan. Bertemu kembali dalam belajar bahasa Madura. Dalam pembelajaran kali ini kita menitik beratkan pada ejaan bahasa Madura yang telah disempurnakan oleh tokoh-tokoh yang sudah melaksanakan pertemuan di tahun 2011 yang lalu, dan itu sudah menjadi penyempurnaan bahasa, sempurna bahasa ejaan Madura. Dalam video kita kali ini kita akan belajar ejaan-ejaan yang ini menjadi materi inti dari pembelajaran kali ini, karena ejaan merupakan titik tumpu pelafalan dalam berbicara dan berucap menggunakan bahasa Madura. Materi yang akan saya sampaikan kali ini mencakup satu, penyempurnaan vokal. Materi yang kedua, penyempurnaan konsonan. Ya, penyempurnaan konsonan. Yang ketiga materinya aksara pelancar. Aksara pelancar. Ini tiga menjadi titik berat dalam ejaan bahasa Madura dan harus dipahami. Baik, bab yang pertama kita mulai. Di sini kita belajar vokal dulu, dari segi vokal, aksara vokal. Yang mana aksara vokal itu terdiri dari A. Biasa ini disebut A tajem atau kecilnya seperti ini. Nah ya, ini A tajem. Yang kedua A capeng. Ini A capeng ada topinya atau huruf kecilnya seperti ini ya. Dan yang ketiga ada E, namanya E taleng. E yang ada topinya tapi topinya miring. Huruf kecilnya seperti ini ya, seperti ini. Dan yang terakhir ada E met pet atau E pet pet. Ini E yang buih atau bahasa Indonesianya bisu, tidak berbunyi kecuali ada yang mematikan di depannya, di belakangnya. Baik, kita pahami dulu 4 vokal ini. Yang pertama A tajem. Ini contohnya kancah atau bahasa Indonesianya teman.
ada kacalah atau bahasa Indonesianya tercela, sarah atau bahasa Indonesianya parah. Itu bunyi A semua itu. Yang A capeng itu contohnya bunyinya E itu. Contohnya bebe, bahasa Indonesianya bawah. Dere, bahasa Indonesianya darah. Belence, bahasa Indonesianya belanja. Ada juga ini taleng namanya. Contohnya peker, bunyi peker gitu. Bahasa Indonesia fikir. Keres, bahasa Indonesianya kurus. Sere, ini bahasanya sirih, daun sirih ya. Nah, kalau metpet ini harus mati, contohnya celeng. Itu bahasa Indonesianya hitam. Gendeng, bahasa Indonesianya bodoh. Dan remek itu harus mati, E-nya di depan E-nya harus mati, atau remuk bahasa Indonesianya. Ini harus dipahami dulu. Kalau ini sudah paham, baru kita menuju ke konsonan. Contoh-contohnya seperti itu. Yang kedua, bab yang harus kita pahami lagi atau yang kita pahami selanjutnya, yaitu bab 2 yang berupa materi konsonan. Baik, kita ke materi konsonan. Di dalam materi konsonan ada beberapa konsonan. Yang pertama konsonan demang atau ringan, itu B, D, G, J, dan D titik. Contohnya B, bilis, itu bahasa Indonesianya semut. B lagi bere, bengkak bahasa Indonesianya. Buri, itu bahasa Indonesianya pantat. Di D contohnya tunggu, itu dungu bahasa Indonesianya. Deder, bahasa Indonesianya ya kue dadar maksudnya. Dumeng, tidak waras. D. Di G, gege, bahasa Indonesianya gagah. Gena, itu bahasa Indonesianya waras. Gendeng, itu bahasa Indonesianya bodoh. Yang J, juju, itu bahasa Indonesianya buyut. Jenggel, itu acuh. Jege, jaga bahasa Indonesianya. Ada di D titiknya lagi dere, darah bahasa Indonesianya dei. Dahi, depak, itu bahasa Indonesianya sampai. Lalu di yang kedua ada konsonan ber. Konsonan ber atau berat, itu BH, DH, GH, JH, dan DH titik. Contohnya BH ini bunga. Kalau gak berat kan bunga, itu berat. Bunga ada hanya, artinya bahagia. Yang kedua bideh, artinya beda. Beja, bahasa Indonesianya buaya. DH selanjutnya temar, bahasa Indonesianya lampu. Tinggal, bahasa Indonesianya tinggal. Dan dosa, bahasa Indonesianya dosa. Di GH, di contoh GH, kikir, marah. Kimeng, itu bingung. Keke, itu sentuh. Di JH contohnya cuko, ikan. Jeren, kuda. Jeil, liur. Itu di contoh DH titik, itu titik beratnya pemberangkatan vokal itu lidah dari langit-langit.
contohnya dukon. Itu bahasa Indonesianya dukun. Ada lagi delem, itu pakai titik, delem, yang artinya rumah. Itu diperuntukkan kepada rumah yang kita hormati, delem. Dan ada juga demang, itu demang, ringan, bahasa Indonesianya ringan. Di dalam konsonan harus kita pahami terlebih dahulu. Di bab ketiga, yaitu bab akhir, kita harus mempelajari pelancar. Dalam materi pelancar itu ada 3 aksara di dalam pelancar, yaitu W, Y, dan bisat. Nah, ini harus perlu diingat, bunyi aksara dan simbol W, Y, dan bisat ini harus ditulis ketika menulis kata-kata bahasa Madura. Contohnya W, sapo, bahasa Indonesia sapu, dapat akhiran E, jadi ditulis sapoe, jadi W-nya ikut, yang artinya sapui. Tolo, contohnya keramas, bahasa Indonesianya dapat akhiran E, tolowe, keramasi maksudnya. Yang Y, mole, pulang artinya, didapat akhiran A, moleya, Y-nya ditulis, harus ditulis, artinya mau pulang. Beli, artinya balik, dapat akhiran A, belia, maksudnya mau balik. Dan bisat, bere, bengkak, dapat akhiran E, itu bere, mau bengkak, itu mau bengkak, anggap kakinya mau bengkak. Contoh lagi, jege, itu bahasa Indonesianya jaga, dapat akhiran E, menjadi ditulis dengan jege, mau jaga, maksudnya mau jaga. Jege apa cong? Jege, mau jaga apa cong? Begitu. Ini ada syarat-syarat tertentu di aksara pelancar. Adapun ejaan yang berakhiran vokal seperti A, I, U, E, O, E, dan bisat pasti berakhiran na, dapat akhiran na ketika menjadi kata milik. Contohnya Roma, artinya rumah, dapat akhiran na menjadi romanah, berarti rumahnya, ada yang memiliki. Kalampi, artinya baju, dapat akhiran na menjadi kalampina, bajunya, ada yang milik. Celuh, bisa, dapat akhiran na jadi celunah, bisanya. Sape, contohnya sapi, bahasa Indonesianya dapat akhiran na jadi sapena, sapinya. Pao, bahasa Indonesianya itu mangga, dapat akhiran na paona, mangganya. Mangganya mana? Di peleh, di atau family, maksudnya dapat akhiran na jadi pelena, familinya. Begitu. Peke, bisatnya ini contoh yang bisat. Peke itu artinya putus, oleh na peke nah, yang bahasa Indonesianya putusnya. Di dalam aksara pelancar ini masih ada pembelajaran selanjutnya, tetapi ini jika ada pertanyaan atau tidak memahami ini pembelajaran ini, atau ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar ya, ditunggu nanti saya jelaskan. Atau mau belajar ilmu bahasa Madura yang lain tentang apapun, bahasa Madura tentang apapun bisa,
insya Allah saya bisa menjelaskan. Pembelajaran hari ini dilanjutkan pada video selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.